Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadil Maulana. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat kalkulator menggunakan satu text field. Ya, langsung saja. Pertama kita buka dulu NetBeans-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, eh, yang pertama kalian lakukan adalah membuat file baru ya. Cara tekan ini. Setelah itu Java application, next. Terus kalian buat sini kalkulator. Strip text field 1 gitu. Terserah kalian mau buat apa ya. Karena ini saya mau mengajarkannya saja, jadi saya buat kalkulator text field saja. Langsung finish. Nah, setelah itu kan tertaruh di sini nih text file-nya. Nah, setelah itu kalian buka, kalian apakan di sini, kalian klik di kalkulator text field 1, klik kanan, new, terus pilih JFrame Form. Nah, di sini kita tulis kalkulator 1 text field. Nah, finish. Nah, setelah seperti ini, kalian buat dulu desainnya ya. Nah, desainnya yang pertama kita buat tentu saja text field ya, menggunakan text field nih. Kita taruh paling atas seperti ini. Nah, seperti inilah misalkan. Terus ini kita kecilkan. Sesuaikan saja. Terus button taruh di sini ya. Nah, untuk buttonnya kita buat sebesar ini. Nah, sebesar ini. Jadi ke samping 4, ke bawah 4 gitu. Seperti ini. Saya copy saja ya. Sini 1, 2, 3, 1, ini sudah 4 ya. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Ke bawah 4, ke samping juga 4. Terus kita tambah di sini lagi untuk tombol hapusnya, yaitu tombol untuk menghapus tulisan yang sudah atau angka yang udah kita buat tadi ya. Nah, ini untuk clear, kalau bahasa Indonesianya hapus ya. Terus yang di sini kita buat untuk close, tutup, yang artinya close untuk menutup aplikasinya. Nah, seperti itu ya. Mungkin video ini akan saya percepat ya. Di sini nanti kita buat saja ke 4 bawah, samping juga 4 ya. Oke, video ini mungkin akan saya percepat. Nah, setelah seperti ini, nah, di sini kita rubah ya. Jangan lupa kita rubah juga sini menggunakan edit text, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tambah ini juga semuanya kita menggunakan seperti ini. Klik kanan edit text. Nah, kita rubah 1. Nah, untuk variabelnya di sini kita buat tampilan. Nah, setelah itu di sini kita buat tambah aja ya, tambah underscore, nggak usah pakai underscore, tambah aja. Nah, setelah itu di sini kita buat juga kurang tadi ya, kurang ya. Nah, setelah itu di sini kita juga buat bagi
Setelah itu di sini kita buat kali. Ini kita buat sama dengan nah di sini kita buat clear. Terus di sini kita buat close. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita pergi ke source. Nah, di sini, di Java Swing JFrame ini kita enter, di bawahnya kita buat yaitu stringnya. Nah, kita buat stringnya saya buat angka satu saja, angka. Nah, enter. Setelah itu untuk sintaknya kita menggunakan double ya, double hasil, jangan lupa pakai apa ya, titik koma setiap detik, double hasil. Setelah itu double nilai 1, setelah itu double nilai 2. Setelah itu di bawahnya kita menggunakan int atau integer pilihan. Nah, seperti itu. Nah, di bawah ini kita menginputkan angkanya ya. Angka yang ini kita buat angka sama dengan titik 2 ya. Terus ini itu tampilan kita inputkan juga ya, dot set tag, terus kita buat titik koma 2 atas ya, seperti ini. Setelah itu kita balik ke desain, tombol 1, tombol 1 kita buat codingnya yaitu angka tambah terus sama dengan titik 2 terus 1 ya, titik koma. Nah, setelah itu di bawahnya kita buat tampilan titik set tag angka, set tag dot angka. Nah, apa kita buat tampilan set tag dot angka ini? Nah, tampilan ini jika kita menekan tombol 1, tekan tombol 1, maka tampil di sini 1. Nah, karena ini kan kita buat tadi variabelnya tampilan gitu. Nah, itu juga pada tombol 2 ya. Sama dengan tombol 1, kita copy paste aja ya. Kita copy, terus tombol 2 kita pastekan sini. Nah, di sini kita hanya merubah tombolnya ini saja. Tulisan 1 ini aja kita rubah menjadi 2. Nah, itu untuk coding tombol 2, sama dengan coding tombol 3, sama sampai dengan tombol 0 ini, sama semuanya. Seperti itu, tinggal copy paste saja, yang kita rubah cuman di sininya aja. Nah, mungkin video ini akan saya percepat ya. Nah, setelah kita buat codingnya tadi ya, seperti ini. Ini untuk tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4, sampai tombol 5, tombol 6, tombol 6, tombol 8,
tombol 7 mana tadi? Nah, nih tombol 9 dan tombol 7 gitu. Nah, ini juga ada ya, kita buat tombol untuk titik. Nah, titik. Nah, di codingnya kita buat titiknya itu ada koma. Nah, ini ya untuk koma. Jadi setelah itu kita buat coding untuk tombol tambah. Nih. Nah, codingnya nilai 1, nilai 1. Nilai 1 itu yaitu double-nya ya, nih. Nilai 1 sama dengan terus double dot parse double terus angka titik koma. Setelah itu di bawahnya kita buat tampilan titik set tag. Nah, set tag itu kita buat untuk ini kan kita menggunakan tambah, maka di sini kita buat tambah, yaitu di tampilannya gitu. Maaf, tambah. Nah, setelah itu di bawahnya kita buat angka, yaitu stringnya tadi ya, sama dengan titik koma, yaitu titik koma, itu pilihan 1 sama dengannya lupa, 1 titik titik koma. Nah, ini adalah untuk coding tambah ya. Ini untuk coding tambah kita menggunakan double ya, yaitu nilai 1 ini string. String itu double-nya, nilai 1 double parse double angka string. Tampilan ini dari ini ya, variabel ini, tampilan ini variabel set tag tambah. Setelah itu angka, ini string, terus pilihan integer. Nah, pilihan 1 gitu. Nah, untuk coding ini, maaf, ini adalah coding untuk tambah. Nah, setelah itu kita buat coding untuk kurang. Untuk kurang caranya sama juga seperti tambah tadi. Nah, tinggal kita copy paste saja. Kita copy paste. Nah, yang kita rubah di sini adalah cuman di sininya kita rubah jadi kurang. Terus di sini kita rubah jadi pilihan 2 gitu. Nah, begitu juga dengan bagi ya, sama. Ada. Nah, untuk coding bagi juga sama. Nah, kita rubah sini kurang bagi ya. Kita bagi menggunakan nih. Nah, terus ini kita buat pilihan 3. Terus gitu juga dikali. Nah, kalau dikali ada sedikit perubahan ya. Nah, dikali untuk tampilannya kita tidak menggunakan kali seperti ini. Nah, tidak. Jadi kita menggunakan bintang. Nah, bintang seperti ini. Nah, itu sini kita rubah jadi pilihan 4. Nah, setelah itu, setelah seperti ini, bisa kita tes dulu. Ya. Kok lama ya? Tapi ini kita pakai cara ini aja. Run file.
Nah, ini bentuknya ya, untuk kalkulatornya nih. Nah, kita tekan 1, dia akan keluar 1 tambah 1 gitu. Ini belum, karena kita belum menggunakan membuat coding di sama dengannya ya. Nih. Nah, gitu. Kita kurang, nggak bisa ya, karena kita belum selesai membuat codingnya. Nah, setelah itu kita akan membuat untuk coding hapusnya ya. Untuk coding hapus kita menggunakan tampilan titik set text terus ini, nah enter, terus nilai 1 sama dengan 0 titik 0 titik koma titik itu ya. Terus di bawahnya nilai 2 sama dengan 0 titik 0 titik koma. Nah, di bawahnya lagi hasil sama dengan 0 titik 0 titik koma. Terus di bawahnya juga angka sama dengan ketik 2 gini ya. Setelah itu titik koma. Nah, ini untuk clear, untuk hapus. Nah, titik ini ya. Tes dulu. Sini kita tes. Nah, contoh sini saya akan membuat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0. Nah, ini membuktikan bahwa codingnya sudah berhasil ya. Nah, jadi clear ini fungsinya untuk menghapus. Karena kita udah membuat codingnya tadi, jadi tinggal kita hapus, tekan ini, nah dia terhapus sendirinya ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan membuat coding untuk sama dengan coding close dulu ya, karena close paling pendek ya. Karena kalau untuk close kita menggunakan codingnya yaitu dispose titik koma. Nah, seperti itu ya codingnya. Kalau kita jalankan, dia akan seperti ini hasilnya. Nah, tuh kita hapuskan. Nah, kita tekan close ini, dia akan keluar gitu. Kita tekan lagi, kita coba jalankan lagi, close. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan membuat coding untuk sama dengannya ya. Untuk sama dengan itu codingnya sangat panjang ya. Nah, kita menggunakan switch case gitu. Nah, langsung saja pertama kita tulis dulu switch dalam kurung pilihan kurung. Nah, di sini kita buat case pertamanya, case 1 gitu. Titik 2 enter, itu nilai 2 sama dengan double titik parse double angka titik koma. Terus di bawahnya kita buat nilai hasil ya, salah, hasil sama dengan nilai 1 ditambah
nilai 2 titik koma, terus di bawahnya kita buat tampilan titik set tag angka titik koma. Setelah itu di bawahnya kita buat break untuk menghentikannya. Nah, seperti itu codingnya. Ini coding untuk tambah ya. Saya jelaskan lagi, nilai 2 ini adalah double-nya. Nilai 1, nilai 2 adalah double, hasil adalah double. Kita ambil dari sini ya. Ini hasil nilai 2 double. Setelah itu angka ini adalah string. Tampilan adalah text field-nya, satu text field di sini tadi ya. Nah, variabelnya variabel. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini kita selesai membuat untuk coding tambah ya. Seterusnya case yang kedua yaitu kita membuat untuk coding kurangnya. Caranya sama, tinggal kita copy paste aja. Kita copy. Nah, seperti ini. Kita copy. Nah, itu yang kita rubah di sini. Kita rubah jadi kurang. Nah, cuma itu yang saja kita rubah ya. Nah, di bawahnya kita buat lagi case 3 gitu. Case ketiga kita buat case 3. Nah, di bawahnya kita buat sama kayak tadi juga ya. Copy paste. Di sini kita rubah jadi ini tambah kurang, terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita buat bagi. Kalau bagi kita menggunakan ini ya, bagi seperti ini. Setelah itu untuk case yang keempat, sama, yaitu case yang keempat kita kali ya. Nah, tinggal kita rubah di sini kali, menggunakan, kalau kali kita menggunakan bintang. Nah, seperti itu. Nah, sudah jadi ya sebuah kalkulatornya. Nah, mari kita tes jalankan dulu ya. Nah, di sini kita run file. Nah, ini misal kita 1 tambah 1 sama dengan nggak bisa ya. Mungkin ada kesalahan sebentar ya. Oke, tadi ada kesalahan ya. Maaf. Jadi di sini kita lupa membuatnya, yaitu angka terus double dot titik to string hasil gitu. Nah, kita lupa membuat double stringnya seperti ini ya, makanya tidak keluar tadi. Nah, di sini tinggal kita copy paste aja, kayak itu, paste di bawahnya juga ya, sini juga. Nah, setelah seperti ini, mari kita tes lagi, semoga berhasil gitu ya. Manusia memang ada salah gitu. Nah, ini saya rasa tidak ada yang salah lagi ya. Nah, 1 kita tes tambah 1 sama dengan 2. Nah, terus kita hapus 1, jangan kurang lah, jangan 1 lah, 2 kurang 1 sama
sama dengan 1. Setelah terus 2 bagi 1 dengan 0. Setelah itu 2 kali 1 dengan 2. Nah, berarti sudah berhasil ya. Jadi semua tombol sudah berfungsi. Nah, terus kita tambah juga sudah berfungsi. Nah, setelah itu kita close saja. Nah, begitu dulu tutorial dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.